Sebelum kita mulai, ada sedikit disclaimer. Tanda-tanda depresi yang akan dibahas di video ini jangan dijadikan alat untuk mendiagnosis diri sendiri atau orang lain. Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang berjuang melawan depresi, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahlinya, psikolog atau psikiater yang bisa memberikan dukungan yang tepat. Pernah nggak sih kalian merasa pengen banget seharian rebahan di kasur dan nggak ngapa-ngapain? Pengennya cuman malas-malasan aja tanpa mikirin setumpuk tanggung jawab yang ada. Kita semua pernah merasakan hal itu. Kadang kita merasa malas, nggak punya semangat, dan nggak ada motivasi sama sekali. Dan itu wajar banget. Tapi sayangnya, kita hidup di zaman yang serba kompetitif, di mana semua orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan dan kekayaan, sampai-sampai kita merasa bersalah sendiri kalau nggak melakukan sesuatu yang produktif. Gimana kalau ternyata itu adalah tanda-tanda depresi? Inilah 7 tanda depresi yang lebih dari sekedar rasa malas. Rasa malas memang bisa muncul saat kita lagi stres berat atau terlalu lama bekerja keras tanpa istirahat. Kita mungkin nyoba berbagai cara buat ngusir rasa malas, mulai dari bikin to-do list biar lebih terorganisir, dengerin motivasi dari orang-orang sukses biar semangat, atau menetapkan target-target kecil yang realistis. Tapi kalau yang kamu rasain itu depresi, semua cara itu kayaknya nggak mempan. Depresi itu bukan pilihan, dan jelas bukan sesuatu yang bisa hilang begitu aja, atau bisa kamu atasi sendiri. Depresi itu penyakit mental yang serius, dan butuh penanganan dari profesional. Seringkali, fase depresi bisa datang dan pergi sepanjang hidup kita. Terapi selama berbulan-bulan mungkin diperlukan untuk membantu kita memahami diri sendiri dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Jangan pernah meremehkan depresi. Ini bukan cuma soal malas, tapi soal kesehatan mental yang perlu kita jaga. Coba deh diingat-ingat, apakah kamu sering merasa kesepian, sedih, dan putus asa tanpa alasan yang jelas? Apakah kamu merasa capek terus-menerus dan nggak punya tenaga sama sekali? Meskipun udah tidur cukup, mungkin kamu lagi merasa down dan kehilangan semangat tanpa tahu apa penyebabnya. Dan yang lebih parah lagi, nggak ada satupun hal yang bisa bikin kamu ceria atau merasa lebih baik. Bahkan mau tidur seharian, makan makanan favorit yang biasanya bikin happy, melakukan self-care yang biasanya bikin relax, atau nongkrong seru bareng teman-teman yang biasanya bikin ketawa, nggak mempan buat membangkitkan semangatmu. Saat kamu berjuang melawan depresi, melakukan hal-hal yang dulu paling kamu sukai, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang, nggak bisa bikin kamu merasa lebih baik. Rasanya kayak ada tembok besar yang menghalangi kamu buat ngerasain kebahagiaan. Menurut penelitian, hilangnya minat atau kesenangan pada aktivitas adalah salah satu ciri utama dari depresi. Dulu, mungkin kamu semangat banget sama hobi kamu, entah itu main musik, melukis, olahraga, atau apapun itu, tapi sekarang kayaknya kamu udah nggak tertarik lagi. Alat musikmu berdebu di pojokan kamar, kanvasmu kosong melompong, dan sepatu olahragamu nggak pernah keluar dari lemari. Kalau kamu merasa kemalasanmu sudah membuatmu kehilangan motivasi dan minat pada semua hal, termasuk hobi dan pekerjaan, itu bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang serius dengan kesehatan mentalmu. Saat depresi, kamu cenderung kehilangan minat pada hobimu dan menarik diri dari orang-orang di sekitarmu. Kamu jadi lebih suka menyendiri dan menghindari interaksi sosial. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apakah kamu merasa kemalasanmu sudah di luar kendali? Apakah kamu merasa kewalahan menghadapinya? Apakah itu mengganggu pekerjaanmu, sekolahmu, atau kehidupan pribadimu? Kalau iya, mungkin kamu sedang berurusan dengan depresi. Dalam mendiagnosis depresi, psikolog biasanya melihat 4 hal dari abnormalitas, yaitu penyimpangan, tekanan, bahaya, dan disfungsi. Jadi, kalau kemalasanmu membuatmu disfungsional, mengganggu aktivitas sehari-harimu, dan terasa seperti rintangan yang nggak ada habisnya, mungkin ini saatnya untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Seringkali, kemalasan muncul sebagai penundaan dan bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan. Mungkin kamu lagi ngerasa kurang percaya diri, males buat nyoba hal-hal baru. Mungkin kamu ngerasa kurang diapresiasi, jadi males buat kerja keras. Tapi, bagaimana dengan depresi? Sejujurnya, para psikolog pun belum tahu pasti apa yang menyebabkan depresi. Ada banyak faktor yang bisa berperan, mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, sampai faktor pengalaman hidup. Tapi satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa depresi biasanya nggak dipicu oleh satu hal tertentu aja. Nggak selalu ada alasan yang jelas kenapa depresi bisa muncul. Jadi kalau kamu tiba-tiba merasa sedih, kehilangan semangat, dan nggak punya tenaga, tanpa ada kejadian spesifik yang memicunya, ini bukan berarti kamu lemah atau lebay, tapi mungkin depresi adalah penyebabnya. Ini yang seringkali jadi pembeda utama antara orang yang cuman malas sama orang yang depresi. Orang yang cuman malas biasa mungkin merasa nggak nyaman karena nggak produktif, tapi nggak sampai merasa bersalah atau malu berlebihan.
Nah, kalau kamu merasa sangat bersalah dan malu karena kemalasanmu, sampai-sampai itu bikin kamu semakin terpuruk dan merasa nggak berharga, itu bisa jadi tanda depresi. Perasaan bersalah dan malu ini bisa jadi lingkaran setan yang bikin kamu semakin sulit untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Kamu jadi merasa nggak pantas untuk bahagia dan sukses, dan akhirnya malah semakin menarik diri dari lingkungan sekitar. Kamu jadi ngerasa kayak beban buat orang lain dan nggak berguna sama sekali. Kalau kamu ngerasain ini, jangan dipendam sendiri. Jangan takut buat ke psikolog atau psikiater, mereka ada buat bantu kamu. Rasa malas biasanya masih bisa dilawan, bisa cari motivasi baru, istirahat sejenak, atau sekadar ngasih waktu buat diri sendiri. Tapi saat kamu mengalami depresi, semua itu kayak nggak ada gunanya. Bukan karena kamu nggak mau berubah, tapi karena kamu nggak bisa. Kamu pengen bangkit, tapi rasanya seperti terkurung di dalam tubuh dan pikiran yang berat banget buat digerakin. Setiap hari terasa seperti pertarungan batin. Bangun dari tempat tidur aja susah. Fokus, susah. Ngobrol sama orang lain, males dan melelahkan. Dan yang paling menyakitkan adalah saat kamu tahu kamu pengen sembuh, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi, jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau orang lain yang sedang berjuang melawan depresi. Mereka cuma butuh support dari kita. Apakah kamu merasa relate dengan tanda-tanda depresi yang ada di video ini? Kalau kamu atau orang terdekatmu sedang mengalami perasaan depresi yang serius, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.